Wahyu 2 ayat yang keempat. Ayat ini berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Ketika mendengar ayat ini, ada satu perasaan tertuduh atau bersalah, atau ada satu perasaan yang ngeri karena kita ingat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Tetapi saudara harus tahu bahwa ayat ini bukan berbicara tentang kasih kita yang telah berkurang kepada Tuhan. Lalu tentang apa? Sebenarnya ayat ini berbicara tentang kita harus kembali kepada pengalaman pertama kali Ia mengasihi kita. Pengalaman pertama kali kita membuka hati di hadapan Tuhan. Pengalaman pertama kali kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dalam hidupku secara pribadi, jadilah juru selamat bagiku ya Tuhan." Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana kembali kepada pengalaman pertama kali hidup kita dijamah Tuhan. Pertama kali kita mengenal Tuhan, pertama kali hati kita terbuka kepada Tuhan. Ayat ini berbicara supaya setiap kita kembali kepada pengalaman yang tidak pernah ada yang membuat kita berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Pengalaman diampuni, pengalaman ditebus, pengalaman dikasihi dengan kasih yang kekal, pengalaman di mana Tuhan hadir dalam hidup kita, pengalaman di mana hati kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang Wahyu 2 ayat 4, bukan tentang kasih kita yang berkurang kepada Tuhan, tetapi tentang kembali kepada pengalaman di mana Tuhan pertama kali hadir dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 19, ayat ini berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita." Jadi saudara, pengalaman kita pertama kali di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan mengampuni, di mana Tuhan muncul dalam hidup kita, di mana kita menjadi anaknya, itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi. Jadi kita nggak bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri. Dengan emosi kita, emosi itu akan naik turun. Emosi itu ketika lagi bangkit-bangkitnya, maka kita begitu bergelora. Tapi kadang-kadang kita juga harus sadar bahwa emosi itu membuat kita jadi pasang surut. Kadang-kadang kita lemes, kadang-kadang kita kehilangan segala sesuatu yang telah kita kerjakan, gak berkekuatan, kita lemah, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri, seringkali kita mentok, kita mengalami satu kondisi di mana kita tidak pernah bisa berhasil mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri. Hal itu sama seperti kita memberi air minum dari sebuah sumur yang kering. Makanya ada banyak orang tidak bisa kita layani dengan hati yang berkobar-kobar, karena judulnya kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Lalu bagaimana kita melayani yang sesungguhnya? Saudara harus tahu bahwa kekristenan sejati itu bukan tentang kita hidup bagi Yesus. Sekali lagi, kekristenan sejati itu bukan tentang kita hidup bagi Yesus, tetapi tentang Yesus hidup melalui kita. Itulah kekristenan. Jadi ketika kita tahu bahwa bukan kekuatan diri kita, bukan kemauan keras-kerasnya kita, sekuat-kuatnya kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidup kepada Yesus dengan kekuatan sendiri, tetapi tentang Yesus yang hidup melalui kita. Itulah kekristenan. Ketika kita tahu bahwa Yesus hidup melalui kita, maka kasih itu akan mengalir dengan sendirinya, pengampunan itu akan mengalir dengan sendirinya, dan kita berkorban untuk banyak orang itu mengalir dengan sendirinya, bukan dari diri kita sendiri.